Selamat pagi atau selamat siang untuk semuanya. Saya Erwan Dermawan. Pada kali ini di sini untuk menyampaikan materi tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua. Penyampaian materi ini merupakan tugas kegiatan pekerti, yaitu untuk mengulas kembali tentang materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang sebelumnya telah disampaikan oleh Dr. Syiabuddin Said MSI. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui tentang bagaimana penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian, sebenarnya apa tujuan dari penyusunan dan apa itu bahan ajar. Tujuan dari penyusunan bahan ajar yaitu peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya, peserta dapat memahami pengembangan, evaluasi, dan rubrik penilaian. Ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Dan keempat, rubrik atau kriteria penilaian. Yang pertama, teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang apa itu bahan ajar. Bahan ajar yaitu suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training, adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Ada beberapa fungsi terkait bahan ajar, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran untuk peserta didik bersifat pasif. Yang selanjutnya sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompok sendiri. Selanjutnya sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ada beberapa karakteristik dalam bahan ajar. Pertama, self-instruksional, yaitu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik
belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang kemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Selanjutnya kedua, self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone, berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Jenis-jenis bahan ajar dikelompokkan dalam berdasarkan jenis. Dilakukan dengan berbagai cara oleh masing-masing ahli. Yang pertama, mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Yaitu 1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, model. Bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strip, overhead, transparan, proyeksi komputer. Selanjutnya bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Bahan ajar video seperti video dan film, dan bahan ajar media komputer misalkan komputer mediated instruction atau komputer based multimedia atau hypermedia. Selanjutnya mengelompokkan 7 jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik, dan bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalkan flipchart, poster, model, dan foto. Selanjutnya, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalkan slide, film strip, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalkan audio disc, auditif, dan siaran radio. Selanjutnya, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film strip bersuara, tape model, dan tape realia. Selanjutnya, bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Dan bahan ajar komputer, misalkan komputer assistant instruction dan komputer based tutorial. Yang ketiga, bahan ajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya. Yaitu pertama, bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar peserta didik, bahan tutorial, buku kerja peserta didik, peta, cat, foto, bahan dari majalah dan koran, dan lain-lainnya. Yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti audio kaset, siaran radio, slide, film strip, film, video kaset, siaran televisi, video interaktif, komputer based tutorial, dan multimedia. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti kit sign, lembar observasi, lembar wawancara, dan lainnya. Yang ketiga, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jarak jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Berdasarkan sudut pandang, beberapa ahli dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu 1. Jenis bahan ajar cetak, seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparansi atau HAT. Selanjutnya, teknik penyusunan bahan ajar cetak. Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak antara lain judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat
kompetensi dasar atau materi yang pokok yang dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya urutan bahan ajar, yaitu pendekatan prosedural, yaitu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Ada pendekatan hierarkis, yaitu menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Ada teknik penyusunan buku ajar, yaitu buku atau buku daras. Buku ajar atau buku daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada MK atau pelajaran tertentu. Buku ajar memiliki karakteristik yaitu sumber materi ajar, referensi baku MK atau pelajaran tertentu, disusun sistematis dan sederhana, dan terdapat petunjuk pembelajaran. Teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Nah, dalam pengembangan bahan ajar yang dinilai dan diperhatikan yakni 1. Memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan, kesesuaian materi yang diberikan, mengikuti suatu urutan yang benar, berisikan informasi yang dibutuhkan, adanya latihan praktek, dapat memberikan umpan balik, tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan, yaitu tersedia petunjuk untuk tidak lanjut ataupun kemajuan umum pembelajaran, tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan dan dapat diingat dan ditransfer. Selanjutnya penilaian bahan ajar, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, antara lain konsep, yaitu suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. Yang kedua, prinsip, suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Yang ketiga, fakta, sesuatu yang terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami, mungkin berupa hal, objek, atau keadaan, bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Yang keempat, proses, yaitu serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Yang kelima, nilai, yaitu suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Dan keenam, keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Pengembangan buku ajar atau dara sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan menimbulkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Demikianlah pemaparan tentang pengembangan buku ajar dan rubrik penilaian. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.